Sebelum tonton videonya jangan lupa subscribe, semoga yang subscribe bisa menguasai dunia. Kalau begitu langsung saja kita ke videonya, let's go. Cerita dimulai dari Boruto berhasil dilumpuhkan di dalam dimensi aneh yang menyerap dirinya sebelumnya. Padahal sebelumnya Boruto berhasil melumpuhkan Kawaki dan menusuk jiwa para Otsutsuki yang masih bersemayam di pohon dewa. Namun faktanya, serangan Boruto kepada mereka hanyalah ilusi yang diciptakan oleh pohon Shinju. Setelah Boruto masuk ke dalam dimensi itu, dia sebenarnya sudah terperangkap dan sudah terkurung di sebuah kursi yang memiliki simbol Rinne Sharingan. Saat itu Boruto mendengarkan apa yang diucapkan jiwa Ishiki kepadanya, kalau Boruto sudah tertangkap dan dia akan menjadi tumbal kedua untuk pohon dewa. Apalagi Kawaki saat ini sudah memakan buah cakra yang sempurna dan jiwa kehidupan dan kematian yang tersimpan di sana akan keluar semuanya. Boruto yang menyaksikan itu berkata, "Sialan, aku tidak percaya terperangkap seperti ini. Jadi pertarunganku sebelumnya hanyalah ilusi?" Jiwa Urashiki yang mendengar itu menjawab, "Tentu saja bocah bodoh, kami sudah katakan ini adalah tempat terkurungnya jiwa kami semua, dan kau sudah terperangkap di sini dan saat kau mengira sudah menusukku sebelumnya, itu hanyalah ilusi yang dibuat oleh Shinju. Kawaki memasukkanmu ke dalam dimensi ini dan kau tinggal menunggu antrian. Mungkin aku bisa sederhanakan, jiwamu sudah terperangkap di sini dengan tubuh aslimu berbeda dengan kami?" Setelah jiwa Urashiki mengucapkan itu, tiba-tiba pola karma keluar dari sekujur tubuh Boruto dan hal di luar dugaan terjadi. Karma tersebut tiba-tiba menghilang dan lenyap. Bahkan karma yang ada di tangan kanan Boruto menghilang tanpa tersisa. Setelah mengalami fenomena itu, Boruto langsung lemas dan tak berdaya. Bahkan dia berkata, "Apalagi ini? Apa yang barusan terjadi?" Jiwa Ishiki yang mendengar itu menjawab, "Sepertinya di dunia luar Kawaki sudah memakan buah cakra dari pohon dewa. Dan seluruh kekuatan Otsutsuki yang ada akan terkumpul dan menjadi satu. Tapi santai saja, kekuatan karmamu akan kembali lagi, tapi sayang sekali Boruto, saat kekuatan karma Momoshiki itu kembali, kami juga akan kembali. Aku tidak percaya arah permainan akan seperti ini." Boruto yang mendengar itu langsung mengeluarkan cakra Rasengan Uzuhiko untuk melepaskan rantai yang mengikat dirinya. Menyaksikan itu jiwa Shibai berkata, "Percuma Boruto, tidak ada lagi yang bisa kau lakukan. Ini sudah berakhir untukmu. Mungkin beberapa menit lagi kau akan menyaksikan pemandangan yang paling kau benci. Kau tahu kan? Sebelumnya kau menghadapi kami semua saat Otsutsuki tertinggi melawanmu. Tapi itu semua hanya tiruan kami saja, dan untuk yang kali ini, kami benar-benar akan kembali dengan tubuh sempurna dan kehendak bebas akhirnya tiba juga." Boruto yang mendengar itu berkata dalam hatinya, "Sialan, aku tidak percaya Kawaki akan menjadi tumbal pohon Shinju itu. Kurang ajar kau Otsutsuki, aku tidak akan berhenti." Setelah Boruto mengucapkan itu, dia melakukan hal yang gila. Dia tidak mau Otsutsuki kembali hidup lagi di dunia asli. Dia memaksa tangannya untuk membuat segel jutsu di tangannya. Boruto terpaksa menggunakan jutsu Shikifujin. Dia mengeluarkan roh kematian untuk menyegel jiwa para Otsutsuki yang ada di depannya. Walaupun kondisi dirinya sedang terantai, Boruto langsung berkata, "Seperti biasa kalian benar bodoh dan banyak bicara. Dengan begini aku tahu kalau kalian masih bisa kembali lagi hidup setelah Kawaki memakan buah cakra. Kalau begitu, mulai dari sini, aku akan menarik seluruh jiwa kalian dan menyegelnya." Ishiki yang mendengar itu menjawab, "Kurang ajar kau bocah, kau masih bisa menggunakan jutsu di tempat ini? Itu pasti karena matamu? Dan lagi kau tahu kami tidak bisa menggunakan kekuatan kami dalam keadaan seperti ini?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Kita akan mati sama-sama. Dan aku tidak akan meninggalkan satu dari kalian, walaupun dengan satu mata ini, aku akan menangkap semua jiwa kalian. Aku tidak akan membuat kalian menghancurkan dunia lebih parah lagi." Setelah Boruto mengucapkan itu, dia langsung mengeluarkan rantai besi dari bawah kaki mereka semua, dan langsung mengikat kencang dan tidak ada yang bisa lepas. Saat itu Boruto berkata, "Baiklah, kali ini kita benar-benar sama-sama dirantai. Jujur saja, aku tidak tahu melepaskan rantai yang mengikat tubuhku di kursi aneh ini. Tapi dengan mataku, aku masih bisa melakukan sesuatu tanpa harus bergerak." Urashiki yang mendengar itu menjawab, "Sialan kau Boruto, beraninya kau melakukan ini kepada kami? Tapi apa kau sudah bodoh? Jika kau mengaktifkan jutsu itu, kau juga akan mati. Apa kau tidak mau menyelamatkan orang-orang yang sudah mati di luar sana?" Boruto yang mendengar itu menatap mereka dengan satu jaugannya yang tersisa. Saat itu Boruto berkata, "Ada apa? Apa kau peduli dengan hidupku sekarang?"
Bukannya kau mengatakan padaku kalau saat ini aku tinggal menunggu waktu untuk menjadi tumbal kedua. Dan lagi, tempat ini adalah jebakan untukku. Bahkan aku tidak bisa melepaskan rantai yang melilit seluruh tubuhku. Jadi tidak masalahkan kalau kita sama-sama mati. Aku rasa itu lebih setimpal. Setelah Boruto mengucapkan itu, dia berkata dalam hatinya, ini benar-benar buruk. Aku akan mati setelah berhasil menarik jiwa mereka semua. Tapi aku tidak boleh membiarkan umat manusia tidak bisa hidup lagi. Tapi tunggu dulu. Aku saat ini adalah Otsutsuki. Aku rasa aku bisa menggunakan metode yang sama seperti mereka. Walaupun tubuh mereka semua sudah mati, jiwa mereka masih bisa tersimpan di suatu tempat. Aku pikir ini cukup menguntungkan buatku, walaupun aku tidak tahu berapa besar persentase berhasilnya. Setelah Boruto mengucapkan itu, dia langsung menarik jiwa Otsutsuki secara paksa untuk disegel ke dalam Shiki Fujin. Mereka semua tidak bisa melawan serangan Boruto dengan kekuatan sebab mereka semua tidak lain hanyalah arwah yang bergentayangan. Saat itu Boruto langsung menarik paksa Otsutsuki Shibai untuk disegel jiwanya. Tapi pada saat melakukan itu, mereka semua kembali tertawa dan jiwa Urashiki berkata, "Sayang sekali Boruto, waktu sudah habis. Jika kau melakukan ini lebih cepat, maka kami akan tersegel di dalam jutsumu. Kalau begitu, kami akan meninggalkan kau sendirian di sini." Setelah berkata demikian, jiwa Otsutsuki yang dirantai Boruto langsung menghilang, yang mengartikan kalau hal buruk yang dibenci Boruto akhirnya tidak bisa terelakkan. Menyadari itu Boruto kaget dan berkata, "Apa? Tidak mungkin. Apa mereka kembali hidup sempurna lagi di dunia? Sialan, aku benar-benar bodoh." Setelah Boruto mengucapkan itu, dia menyadari kalau cakranya tiba-tiba berkurang, dan hal buruk kembali terjadi. Karma Boruto yang sebelumnya menghilang, kini kembali lagi, yang mengartikan proses memakan buah cakra benar-benar sudah dimulai, dan jiwa kehidupan dan kematian yang tersimpan di dalam pohon dewa akhirnya keluar semua. Dan itulah yang dikatakan Ishiki dan Urashiki sebelumnya kepada Boruto tentang fenomena karmanya yang tiba-tiba menghilang dan kembali lagi. Di sisi lain Sasuke dan Naruto yang berada di bumi menyaksikan Kawaki akhirnya memakan buah cakra, dan mereka tidak bisa menghentikan itu. Setelah menyaksikan hal yang merepotkan itu, tiba-tiba tubuh Kawaki membesar dan sekujur tubuhnya mengeluarkan cairan berwarna hitam pekat. Dan kemudian mata Rinne Sharingan yang ada di dahinya mengeluarkan sebuah sinar yang sangat terang, sehingga membuat siapa yang melihatnya akan langsung buta. Bahkan cahaya dari bulan Mugen Tsukuyomi tiba-tiba langsung padam. Saat hal itu terjadi, Sasuke langsung menutup matanya dan begitu juga Naruto, mereka tidak bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Saat itu Naruto berkata, "Sialan, aku tidak bisa melihat apapun Sasuke. Apa kau mengetahui apa yang terjadi di atas sana?" Sasuke yang mendengar itu membalas, "Aku juga tidak bisa melihat. Cahaya itu benar-benar merusak mata jika kita melihatnya. Tapi terakhir kali, aku rasa ada sesuatu yang terjadi pada Kawaki setelah memakan buah cakra. Kita harus mundur dari sini. Aku sedang mencoba untuk kembali ke tempat dimensi Hagoromo, tapi saat ini masih belum bisa." Setelah Sasuke mengucapkan hal tersebut, tiba-tiba puncak pohon dewa mengeluarkan semacam tunas baru, dan kemudian tunas tersebut terbuka lebar. Dan hal yang mengejutkan akhirnya terjadi lagi, para Otsutsuki yang sudah mati, akhirnya kembali dengan tubuh utama asli mereka. Bukan dalam bentuk roh atau yang lain seperti sebelumnya, mereka semua kali ini benar-benar hidup. Semua Otsutsuki kecuali Momoshiki dan Otsutsuki tertinggi. Mereka keluar dari puncak tunas dari pohon Shinju sempurna, bahkan Urashiki langsung berkata, "Aku tidak percaya akan kembali hidup lagi seperti ini. Aku benar-benar sudah menunggu terlalu lama." Tapi sepertinya, melihat langsung pohon dewa yang ditinggalkan Otsutsuki tertinggi benar-benar besar sekali, bahkan menembus langit dan bulan. Ishiki yang mendengar ucapan Urashiki langsung meluncur deras ke arah Sasuke dan Naruto, dia langsung menyadari mereka berdua ada di bawah Hagoromo yang menyaksikan para Otsutsuki kembali langsung berkata kepada mereka semua. Saat itu Rikudo Sanin mengeluarkan pedang bulan dan mataharinya dan berkata, "Aku tidak percaya akan melihat ibuku untuk yang kedua kalinya. Dia benar-benar hidup lagi sekarang, sialan ini benar-benar buruk." Madara yang menyaksikan para Otsutsuki hidup kembali berkata dalam hatinya, "Jadi mereka ya yang menghancurkan dunia setelah aku mati? Dan lagi, ternyata jumlah mereka cukup banyak. Ini benar-benar menarik, entah mengapa sekarang aku tiba-tiba penasaran untuk menghadapi mereka semua. Apalagi kau Kaguya Otsutsuki, kau harus membayar besar penghinaanku di masa lalu. Aku akan menghancurkan kalian semua dan menguji seberapa hebat kalian."
Ini adalah permainan terakhirku, aku benar-benar bahagia.